Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dua, kembali lagi dengan acara Suara Semanda, suaramu inspirasiku. Nah, Suara Semanda ini adalah program kerja yang dimana bertujuan untuk mengedukasi serta menginspirasi siswa SMA Negeri 2 Subang dengan tentunya mewawancarai narasumber yang sangat inspiratif dan ahli dalam bidangnya. Perkenalkan saya Elsa Saipira Nurpadila sebagai pembawa acara dalam acara Suara Semanda episode yang kedua. Nah, kali ini kita akan mendatangkan bintang tamu yang sangat inspiratif dan intelektual. Kita panggilkan saja Mojang Jajaka SMA Negeri 2 Subang tahun 2020-2021. AA Nova Rabani dan juga Tete Adila Setiaguci. Halo Tete, AA, silahkan duduk. Nah, selamat datang AA Tete di acara Suara Semanda episode 2. Nah, sebelumnya Mangga untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Adila Setiaguci. Di sini saya sebagai Mojang Pinilih 2020-2021. Dan perkenalkan juga nama saya Nova Rabani. Di sini saya sebagai Jajaka Pinilih SMA Negeri 2 Subang periode 2020-2021. Nah, selamat datang ya Tete. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Sehat, baik. Semoga tetap produktif ya Teh. Amin. Nah, sebelumnya nih, biar menjawab semua pertanyaan siswa SMA Negeri 2 Subang, Mokas Manda itu apa sih sebenarnya? Oke, izin untuk menjelaskan. Mojang Jajaka Sekolah atau Mojang Jajaka Sekolah SMA Negeri 2 Subang merupakan ikon sekolah dalam peraturan tata tertib atau contoh etika yang baik di sekolah. Mojang Jajaka Sekolah juga di bawah naungan sekolah dan juga di bawah naungan Mojang Jajaka Subang. Nah, oke. Jadi Mojang Jajaka itu awalnya itu dari Subang, cuman di bawah naungannya kan sekolah itu. Nah, oke. Untuk selanjutnya yaitu persyaratan, ada gak sih persyaratan khusus untuk menjadi Mojang Jajaka di SMA Negeri 2 Subang atau Subang? Izin menjawab. Jadi kalau di Mojang Jajaka itu kita tidak mengutamakan kayak tadi harus ada persyaratannya atau enggak ada persyaratan. Jadi kita itu mengutamakan anak-anak yang beretika baik, bersopan santun baik, dan berpribadi yang baik gitu. Jadi kecantikan dan ketampanan itu bukanlah nomor satu. Jadi kita di Mojang Jajaka itu mencari anak-anak yang ingin belajar, ingin menambah wawasan ke depannya. Jadi kecantikan dan ketampanan itu bukan nomor satu. Yang nomor satu adalah etika dan kepribadian yang baik. Nah, teman-teman, jadi kecantikan itu bukan nomor satu, bukan utama, karena kecantikan itu relatif ya. Nah, untuk selanjutnya nih, ATT, pengen tahu apa sih gitu tujuan Mojang sekolah itu untuk kemajuan sekolah, misalnya untuk apa gitu? Oke, izin untuk menjelaskan. Peranan Moka di sekolah itu ya pertama, kita itu adalah ikon untuk dilihat dalam kita menerapkan tata tertib sekolah dan juga berperilaku dengan etika yang baik. Mungkin seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, sebelumnya kan kita telah membuka sesi tanya jawab Q&A di akun Instagram OSIS SMA Negeri 2 Subang. Yang pertama ini ada dari Kak Ray, yaitu what is the biggest problem for young generation? Jadi apa masalah terbesar yang akan dihadapi oleh para generasi muda menurut AA dan Teteh? Mungkin dari Nopal dulu. Jadi kita itu sekarang lagi musim-musimnya gadget ya. Apa-apa gadget. Sekarang kan belajar juga menggunakan online gitu, menggunakan HP. Jadi kita itu harus menggunakan aplikasi HP itu dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi jangan disalahgunakan. Seperti kan sekarang lagi musim-musimnya main game tuh. Nah itu tuh jangan sampai kecanduan sampai kita lupa belajar, seperti itu. Nah, gimana Teh? Pendapat Teteh? Untuk aku benar, pertama itu gadget dan itu akan membuat kita malas. Dimana kita generasi muda itu
bukannya semakin untuk motivasi kita untuk lebih baik, tapi kita lebih kebanyakan malas karena kita kebanyakan gadget gitu di rumah kan. Dan juga sekarang itu ya lagi banyak banget problem masalah dari kita gitu sebagai anak muda itu tentang insecure, tentang tidak percaya dirinya kita. Banyak loh gitu anak yang dulu punya jati diri sekarang hilang gitu jati dirinya. Karena semakin kita lama di rumah, nah kita juga di situ tidak menemukan jati diri kita untuk mengeksplor diri kita sendiri gitu kan. Jadi di situ membuat kita jadi kayak insecure mungkin gitu. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari M. Rizky, sebenarnya apakah peran Mokasmanda itu mendukung semua aktivitas SMA Negeri Subang dan juga kemajuan sekolah? Izin menjawab. Jadi Mojang Jajaka itu sangat membantu gitu untuk sekolah. Jadi kita sebagai Mojang Jajaka itu sangat membantu ke sekolah. Jadi misalnya ada acara sekolah, kita harus ikut serta di acara sekolah tersebut. Dan untuk memajukan sekolah itu tersebut, kita misalnya sudah mengikuti Mojang Jajaka di tingkat sekolah nih, di dalam sekolah, di lingkungan sekolah. Kan untuk selanjutnya kita akan mengikuti Mojang Jajaka di tingkat kabupaten. Nah, ketika kita ikut serta dalam tingkat kabupaten tersebut, otomatis kita akan membawa nama SMA Negeri 2 Subang. Jadi insya Allah kita akan mengharumkan nama SMA Negeri 2 Subang. Nah, mantap sekali kan teman-teman. Jadi gak ada alasan untuk kalian gak termotivasi nih dari AATT ini. Nah, untuk selanjutnya pengen tahu nih Teh, jadi apa aja sih yang akan kita jalani setelah terpilih menjadi Mojang Jajaka? Oke, untuk izin menjawab ya. Setelah kita akan ditobatkan, kita akan menjalankan sebagai siswa-siswi biasa, tapi kita merupakan ikon sekolah, yaitu kita akan lebih mungkin menaati tata tertib dan juga akan berperilaku etika yang baik dan mencontohkan, jadi sebagai contoh teman-teman yang lain seperti itu. Dan juga kita akan mengemban tugas. Nah, tugasnya itu kita akan membantu atau menyukseskan acara dari OSIS MPK juga. Misalnya kita akan diundang atau kita mengisi acara gitu. Kita juga akan membantunya menyukseskan acaranya. Ya segitu. Oke, terima kasih ATT. Nah, untuk yang terakhir ini ada pertanyaan nih dari Elsa Sepira. Sebenarnya ada gak sih kriteria untuk menjadi Mojang Jajaka gitu? Izin menjawab. Jadi di Mojang Jajaka itu kita memiliki 4 kriteria. Jadi yang pertama tukuh agamanya, yang kedua luhur elmuna, terus yang ketiga ada rancage gawena, yang keempat adalah jembar budayana. Jadi yang pertama adalah tukuh agamanya, kita itu harus taat kepada agama kita sendiri gitu Teh. Nah, lalu ada luhur elmuna. Jadi yang kayak tadi Nopal bilang, jadi Mojang Jajaka itu bukanlah yang mengutamakan kecantikan atau ketampanannya. Nah, itu bisa disebut juga good looking gitu. Jadi Mojang Jajaka juga harus memiliki ilmu yang cukup gitu. Lalu ada rancage gawenya, kita harus gesit dalam kayak sekarang lagi penugasan, jangan leha-leha gitu, harus selalu gesit. Dan yang terakhir adalah jembar budayana. Jadi kita sebagai Mojang Jajaka harus mengetahui apa sih budaya Subang, atau jadi berbagai macam budaya gitu, terutama kita harus mengetahui budaya apa saja yang ada di Subang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Nah nih Teh, pengen tahu sebenarnya ada gak sih proses menjadi Mojang Jajaka? Apakah sangat lama atau memang sebentar, gimana nih Teh? Mungkin karantina ya. Jadi kita juga ada karantina, ada wawancara sebelum kita menjadi Mojang Jajaka itu. Pertama kita ada pendaftaran ya. Yang untuk tahun kemarin kita ada pendaftaran, terus juga pertama kita ada interview, ada ngisi ini ya soal gitu, terus juga ada wawancara nantinya, dan ada juga bisa dimana kita nunjukin apa sih kelebihan kita seperti itu. Nah teman-teman, jadi nggak mudah ya untuk menjadi Mojang Jajaka itu. Kita harus bisa semangat terus dan harus termotivasi dari AATT ini yang sudah terpilih menjadi Mojang Jajaka Pinil SMA Negeri 2 Subang periode 2020-2021. Nah, pengen tahu dong gimana sih rasanya AATT setelah terpilih menjadi Pinilih SMA Negeri 2 Subang sebagai Mojang Jajaka? Opal dulu. Jadi Opal sendiri sih merasa bangga gitu ya. Jadi kan dari pertama masih nol, Nopal belum bisa apa-apa gitu. Terus coba-coba ingin ikutan Mojang Jajaka.
yang gak nyangka gitu bisa jadi jajaka pinilih ya, bangga juga, ada bangganya, ada apa ya, berat juga tanggung jawabnya gitu, mungkin itu. Gimana nih Teh? Mungkin menurut aku kayak seneng aja tuh, bisa bahagia gitu ya, bisa dipercaya oleh banyak orang gitu sebagai mojang pinilih gitu kan. Karena kita nggak dipilih oleh dari mojang jajakanya juga kan, dari asis MPK juga milih gitu kan. Kayak ngerasa oh segitu percayanya ya orang sama aku gitu kan. Nah selain bahagia juga pasti kayak punya tanggung jawab yang besar sih untuk mengemban nama muka sekolah gitu. Oke, nah gitu ya Teteh. Nah, kira-kira gitu Teh, apakah sangat besar peran MOKA itu untuk sekolah? Enggak, Eh, jadi peran kita di sekolah itu yang kayak pertama tadi disebutkan oleh Teh Adila, jadi kita di sekolah itu mendukung program yang dilaksanakan oleh sekolah atau dari MPK OSIS. Terus yang utamanya ya tadi kita bisa mencontohkan yang baik kepada siswa yang lainnya, dan kita juga, jadi dari kita juga kita harus lebih belajar lagi apa itu beretika baik, bersopan santun, dan beretitude yang baik. Kita juga harus belajar lagi agar kita bisa mencontohkan yang baik kepada orang lain. oke, Teteh pengen tahu dong, sebenarnya ada gak sih aturan kalau misalnya kayak kalau udah di Selempang itu harus gimana gitu? Teteh pengen tahu dong ya, teman-teman semua juga pasti pengen tahu, coba. Oh ya. Saat kita nugas ya, Iya. kita nugas kalau kita udah pakai selempang berarti kita sudah membawa nama MOKA, Mojang Jajaka Sekolah, di mana kita harus menjaga attitude kita, menjaga etika kita, menjaga sopan santun kita, dan juga kita tidak bisa sembarangan untuk memakai selempang gitu. Kita tidak sembarangan saat kita memakai selempang, kita harus bagaimana, kita harus tahu gitu, dan tidak semudah itu gitu. Pakai selempang itu kayak rasa berat juga kan ya. Paling tambahan ada apa? Ya tadi hampir sama sih, jadi kita kalau udah di Selempang itu kita udah membawa nama muka Semanda. Nah kayak kita misalnya mau makan apa gitu, kita nggak boleh nih pakai selempang ini, apalagi sambil jongkok makannya gitu. Jadi harus ada sopan santunnya kalau udah pakai selempang. Oh gitu ya Teteh. Jadi nggak mudah nih kalau misalnya kita udah pakai selempang, nggak asal beraktivitas ya teman-teman. Iya betul. Nah, kira-kira kan ada mojang pinilih, ada mojang gendes. Nah, itu kira-kira tugasnya itu per bidang atau gimana sih pembagiannya untuk mojang jajaka? Tugas untuk mengemban tugas kita bareng-bareng sama-sama, cuman mungkin dalam kriterianya kita berbeda gitu. Untuk mojang pinilih itu apa, untuk mojang gendes itu apa gitu kan. Mereka mempunyai kekuasaan masing-masing gitu. Di saat mereka terpilih menjadi mojang gandes, itu adalah mojang cantik ya, berarti mereka lebih bagus good lookingnya gitu kan. Berarti mereka bisa mungkin kalau menurut kita kayak good looking itu kayak bisa mencerminkan di saat kita tuh dimanapun kita harus siap gitu, harus on time gitu, atau harus on make up gitu kan. Nah kayak gitu. Kalau misalnya untuk mojang pinilih, mungkin Noval jelasin. Mungkin pinilih itu apa ya, jadi pinilih itu bisa disebutkan yang terbaik dari yang terbaik gitu. Nah, kan semua orang juga kan juara-juaranya macam-macam nih Teh Elsa. Nah jadi ada pada bidang-bidangnya gitu, misalnya kan ada yang berbakat menjadi mojang jajaka motekar gitu, kayak ada yang cantik pintar tadi kayak Geos Gandas, terus ada Mimitran juga yang ilmunya banyak gitu, seperti itu. Jadi apa ya, ada pada bidang-bidangnya gitu. Nah, oke. Jadi mojang jajaka itu sebenarnya banyak, tapi pada bidang-bidangnya kan Iya. tugasnya. Nah, pengen tahu menurut AATT kriteria kecantikan itu apa sih? Terus penting nggak sih gitu? Coba dari Teteh. Oke. Kalau menurut aku kecantikan itu relatif ya. Kita tidak bisa cuma dari kita diri sendiri kita gitu. Setiap orang itu memandang kecantikan itu berbeda. Bagaimana seorang itu menanggapinya. Nah, kalau menurut aku kecantikan itu bukan dilihat dari good lookingnya, tapi dilihat dari good attitude-nya. Dimana saat dia cantik, ganteng, tapi saat attitude-nya jelek, buat apa gitu kan? Orang juga bakal mandangnya bakal sebelah mata gitu. Oh iya, luarannya cantik nih tampilannya, pas tahu dalamnya enggak gitu kan. Nah, gimana nih menurut AA? Menurut Nopal sih ya gitu sama, jadi kita itu cantik itu relatif, ganteng itu relatif. Nah jadi udah gitu apa ya,
Jadi kan kalau misalnya percuma tadi cantik tapi attitude-nya kan nggak baik gitu, sayang. Jadi kalau misalnya maaf kayak yang ininya kurang good looking lah gitu, kayak kurang menarik, tapi kalau attitude-nya baik, sopan santunnya baik itu bisa tertutupi. Nah, jadi Sobat Dua, kecantikan itu bukan nomor satu bagi kita semua, apalagi kita itu harus mempunyai good attitude yang dimana harus dimiliki semua orang, karena memang sekarang ini zamannya sangat susah ya Teh mencari seseorang yang good attitude gitu. Iya. Nah, mungkin pertanyaannya cukup sekian Teh untuk episode 2 kali ini. Pengen tahu Teh, ada gak sih AA sama Teteh motivasi buat kita semua, buat Sobat Dua di rumah yang menonton ini, untuk misalnya apa yang harus disiapkan sebagai mojang jajaka gitu? Oh ya. Ya, aku mau nitip pesan aja kali ya. Ya. Buat kalian, buat teman-teman gitu yang mau gabung sama Mojang Jajaka Sekolah, kita persilahkan, dan kita juga nitip jangan terlalu insecure. Jangan kayak memandang good looking gitu, karena kita tidak memandang good looking, tapi kita memandang good attitude kalian. Nah, dimana saat kalian good looking tapi attitude kalian jelek, untuk apa gitu kan? Tapi kita memandang yang good attitude seperti itu. Nah, gimana nih? Ada tambahan nggak atau motivasi buat teman-teman semua? Ya, yang mungkin dari Nopal mah percaya diri aja sih. Jadi kita jangan insecure kayak, aduh aku mah jelek, kayaknya nggak bakal keterima jadi mojang jajakan, nah gitu. Jangan, jadi percaya diri aja yang penting attitude baik sama percaya diri. Nah, jadi teman-teman, kita ini harus percaya diri akan potensi kita. Jadi kita nggak boleh, apa sih kita nggak ada kemampuan? No, jadi kita harus bisa membuat diri kita itu bangga untuk diri kita sendiri gitu. Nah gitu ya Teteh. Nah Sobat Dua, kita sekarang ada di penghujung acara nih. AA Teteh terima kasih ya sudah datang di acara Suara Semanda ini. Semoga makin menginspiratif buat kita semua. Amin. Terima kasih juga untuk tim IT yang sudah membantu kita dalam acara Suara Semanda. Dan teman-teman juga tak lupa terima kasih yang telah menonton Suara Semanda episode 2 kali ini. Jangan lupa saksikan episode Suara Semanda selanjutnya. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe. Saya Elsa Septian Nurfadila mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.